lagi di kelas 3. Mari kita belajar bersama-sama tema 7, subtema 4, pembelajaran 5 dan 6. Masih tentang perkembangan teknologi transportasi. Pada halaman 198 sampai 199 ada bacaan dengan judul Pergi dengan Alat Transportasi. Banyak orang memiliki alat transportasi pribadi, yaitu alat transportasi yang digunakan untuk diri sendiri. Ada yang memiliki sepeda motor, dan mobil. Ada juga orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi. Mereka menggunakan alat transportasi umum, yaitu alat transportasi yang dipakai bersama-sama. Ada angkutan kota, bus, dan kereta. Alat transportasi dapat menguntungkan dan merugikan. Alat transportasi memudahkan manusia pergi dari satu tempat ke tempat lain. Namun, alat transportasi yang terlalu banyak di jalan menyebabkan kemacetan. Selain itu, asapnya membuat udara kotor. Kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Alat transportasi umum dapat mengurangi penggunaan alat transportasi pribadi. Oleh karena itu, alat transportasi umum dapat mengurangi kemacetan dan udara kotor. Saat ini, banyak orang di kota mulai menggunakan alat transportasi umum, bus, dan kereta. Kita membaca teks bacaan yang tadi. Sekarang kita tuliskan informasi apa saja yang kita dapatkan pada bacaan yang tadi, sesuai dengan paragraf yang ada di bacaan yang tadi. Informasi pertama dari paragraf pertama yaitu banyak orang yang memiliki alat transportasi pribadi. Informasi yang kedua, ada juga orang yang tidak memiliki alat transportasi pribadi dan mereka menggunakan transportasi umum. Informasi yang ketiga, keuntungan dan kerugian menggunakan alat transportasi. Dan yang terakhir, informasi keempat dari paragraf keempat yaitu kerugian dapat dikurangi dengan menggunakan alat transportasi umum. Siti pulang ke Padang bersama keluarganya. Mereka harus menentukan alat transportasi yang akan digunakan. Ada yang suka naik pesawat, naik mobil pribadi, dan bus umum. Apa yang akan kamu sarankan dan mengapa? Yang pertama, apakah kamu akan menyarankan naik alat transportasi kesukaan masing-masing dan bertemu di rumah nenek? Atau kalian menyarankan yang kedua, yaitu naik alat transportasi yang paling banyak disukai dan pergi bersama-sama? Kalian bisa menuliskan saran kalian masing-masing pada kotak di halaman 201. Contoh sarannya adalah, sebaiknya keluarga Siti mengambil keputusan dengan musyawarah untuk memutuskan alat transportasi apa yang akan mereka gunakan. Dengan naik kendaraan bersama akan semakin mempererat hubungan dengan keluarga. Selain itu, mereka tidak perlu khawatir akan terpisah satu dengan yang lainnya. Pada halaman 205 sampai 206 ada bacaan dengan judul alat transportasi khusus. Beberapa alat transportasi digunakan untuk angkutan sehari-hari. Beberapa alat transportasi digunakan untuk tujuan khusus. Alat transportasi ini digunakan sesuai dengan kebutuhan. Alat transportasi dapat digunakan untuk mengangkut barang. Umumnya orang mengangkut barang dengan truk. Truk adalah mobil dengan bak besar di belakang. Beras, gula, dan terigu diangkut oleh truk. Pasir dan semen juga diangkut oleh truk. Truk dapat mengangkut bermacam-macam barang. Kapal, kereta api, dan pesawat juga dapat digunakan untuk mengangkut barang. Mobil ambulans digunakan untuk mengangkut orang sakit. Di dalam mobil ambulans ada alat-alat kesehatan. Mobil ambulans juga dilengkapi sirine. Sirine akan berbunyi saat mobil berjalan. Sirine memberitahu kendaraan lain untuk memberi jalan. Mobil ambulans harus segera tiba di tempat yang dituju.
Alat transportasi khusus lainnya adalah mobil pemadam kebakaran. Mobil pemadam digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Mobil pemadam kebakaran juga dilengkapi sirine. Kita harus memberi jalan jika mobil pemadam kebakaran lewat. Masih banyak lagi jenis alat transportasi khusus lainnya. Pelajari lagi macam-macam alat transportasi khusus. Bersyukur dan berterima kasihlah kepada orang-orang yang menciptakan alat transportasi. Alat transportasi membuat hidup kita lebih mudah. Kita sudah belajar tentang alat transportasi khusus. Alat transportasi khusus apa saja yang sudah kita ketahui dan apa saja manfaatnya? Kalian bisa menuliskan jawabannya pada kotak halaman 207. Contoh jawabannya adalah alat transportasi khusus ada mobil ambulans dan mobil pemadam kebakaran. Mobil ambulans digunakan untuk mengangkut orang sakit, sedangkan mobil pemadam kebakaran digunakan untuk memadamkan api saat ada kebakaran. Itulah manfaatnya dari mobil ambulans dan mobil pemadam kebakaran. Kedua mobil tersebut mempunyai sirine yang berguna untuk memberitahu kendaraan lain agar memberi jalan. Pada halaman 209, kita akan melengkapi tabel. Ambulans dan mobil pemadam kebakaran adalah alat transportasi khusus. Apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh pengendaraan mobil lain ketika mobil itu membunyikan sirine? Yang harus dilakukan mobil lain adalah yang pertama, menghormati prioritas pengguna kendaraan lain. Yang kedua, segera memberi jalan kepada mobil tersebut. Yang ketiga, tidak menghalangi jalan untuk mobil tersebut lewat. Berikutnya adalah yang tidak boleh dilakukan mobil lain ketika ambulans dan mobil pemadam kebakaran membunyikan sirine. Yang tidak boleh dilakukan yang pertama, tidak memberi jalan. Yang kedua, tidak peduli dengan sekitar. Yang ketiga, menghalangi jalan. Yang diketahui adalah ukuran ambulans panjangnya 160 cm dan lebarnya 80 cm. Sebelum kita membuat kemungkinan ukuran tempat tidur, kita harus mengetahui keliling ruangan ambulans. Keliling ruangan ambulans dapat dicari dengan 160 cm ditambah 160 cm ditambah 80 cm ditambah 80 cm sama dengan 480 cm. Jadi keliling ruangan ambulan adalah 480 cm. Nah, sekarang kita bisa membuat kemungkinan ukuran tempat tidur. Yang jelas, ukuran kelilingnya harus lebih kecil daripada 480 cm atau lebih kecil ukurannya dari ukuran ruangan ambulans. Contoh kemungkinan yang pertama yaitu 150 cm tambah 150 cm tambah 70 cm tambah 70 cm sama dengan 440 cm kelilingnya. Nah, 440 cm lebih kecil daripada 480 cm sehingga tempat tidurnya dapat masuk ke ruangan ambulans. Kemungkinan yang kedua bisa juga yaitu 140 cm ditambah 140 cm ditambah 60 cm ditambah 60 cm sama dengan 400 cm kelilingnya. Dan 400 juga lebih kecil daripada 480 cm sehingga tempat tidur tersebut dapat masuk ke dalam ruangan ambulans.